warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu kama 'allamana an nahmadah wa nashkuruhu kama 'allamana an nashkura. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim wa nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan untuk mengawali aktivitas kita di hari ini dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah telah kita tunaikan beserta amalan sunnah dan doa-doanya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Selanjutnya kita coba teruskan bahasan kita untuk melengkapi kajian di kitab Al-Majmu', yaitu bekal Nabi bagi para penuntut ilmu, dan ini adalah edisi yang terakhir dalam pembahasan buku ini, kumpulan hadis-hadis Nabi beserta nasihat para ulama bagi para penuntut ilmu bagaimana menyiapkan diri untuk mencari bekal pengetahuan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, kehendak Allah, juga tuntunan Rasulullah SAW. Setelah ini, bulan depan kita akan belajar bab yang baru khusus untuk persiapan Ramadan, yaitu kitab Imam Al-Bukhari, kitab As-Siyam. Imam Al-Bukhari di antara sekian karya tulis yang pernah beliau bukukan, ada salah satu kitab yang dikeluarkan dari kitab sahihnya, diberi nama dengan kitab As-Siyam, kitab khusus pembahasan tentang persiapan puasa. Jadi di situ beliau menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan syarahnya langsung tersendiri, diberikan kemudian dan dituliskan sebagai bekal bagi umat Islam dalam mempersiapkan ibadah Ramadan. Jadi diharapkan setelah masuk Ramadan itu bukan banyak membahas persoalan lagi. Kan kebiasaan kita kadang-kadang begitu masuk Ramadan yang dibahas persoalannya, sehingga isinya untuk ditunaikan terlampau berkurang waktu kita untuk bisa memaksimalkannya. Seharusnya pembahasan tentang, mohon maaf, misal apakah tarawih itu 11 atau 23 bukan dibahas saat Ramadan lagi, tapi sebelum Ramadan diselesaikan, sehingga saat masuk Ramadan Anda tinggal menikmati tarawihnya saja, mau yang 11, mau yang 23, mau yang lebih. Anda punya argumentasinya, Anda paham dalilnya, Anda paham pendapat ulamanya, sehingga sampai masuk Ramadan tinggal kita menikmati ibadahnya. Pembahasan seputar misalnya apakah Lailatul Qadar turun di tanggal sekian, bulan sekian misalnya, waktu sekian, selesai seharusnya sebelum Ramadan, sehingga saat masuk Ramadan Anda tidak usah membahas tentang hukum i'tikaf lagi, Anda tidak perlu bahas hukum perdebatan zakat fitri lagi. Kenapa? Karena sebelumnya telah tuntas sebelum masuk kepada Ramadan. InsyaAllah nanti saya coba akan siapkan kitabnya, kemudian nanti kita persiapkan untuk ke bulan depan, sehingga bulan selanjutnya ketika masuk Ramadan kita sudah siap dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjalani dan menikmati ibadah siam yang akan kita songsong di tahun ini insyaallah. Karena bulan Mei-nya saya barangkali tidak akan bisa mengisi kajian karena akan berada di tempat yang agak sulit menjangkau ke masjid ataupun beberapa tempat di Indonesia. Baik, langsung saja kita coba selesaikan bab yang terakhir hari ini yang akan kita bahas, halaman 82 di buku ini, yaitu tentang nasihat Imam An-Nawawi bagi para penuntut ilmu. Teman-teman sekalian, kita telah bahas beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama dan dibukukan untuk menjadi bekal bagi para penuntut ilmu. Buku-buku itu tersebar luas, mencakup beberapa hadis yang terpisah-pisah, kemudian kami satukan, kami kumpulkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang disatukan, dikumpulkan disebut dengan majmu' namanya.
Kalau kami khususkan berbeda dengan kumpulan yang lain, maka ditambahkan alif lam pada awal kalimatnya. Maka jadilah kalimatnya Al-Majmu'. Dinamakan buku ini kami namai Al-Majmu' karena isinya kumpulan dari hadis-hadis Nabi SAW yang menyebar di beberapa kitab-kitab hadis para ulama. Orang yang pernah mempraktekkan kumpulan-kumpulan hadis ini, kemudian dijadikan tuntunan dalam kehidupan beliau untuk menuntut ilmu, sehingga Masya Allah faidah-faidah yang ada di hadis itu baik cepat dalam memahami, kuat dalam ingatan, mudah dalam mengamalkan, plus menginspirasi penuntut ilmu setelahnya. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf ya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Karena lahirnya di Nawa, di Damaskus, maka digelari dengan gelar yang menunjuk kepada daerahnya. An-Nawawi berasal dari Nawa. Demikian dahulu para ulama-ulama kita kala menuntut ilmu seringkali memperkenalkan dengan asal daerahnya. Satu, prinsipnya untuk mengenalkan bahwa Islam telah sampai ke daerahnya. Yang kedua, untuk menjalin ukhuwah, ta'aruf ya, dengan para ulama-ulama lain, sehingga bisa merekatkan simbol-simbol persatuan ke setiap negeri. Jangankan di luar, di dalam pun demikian. Yang di luar misalnya Imam Muhammad bin Ismail yang berasal dari Bukhara, dikenal dengan Al-Bukhari, yang dipopulerkan nama daerahnya, padahal nama aslinya Muhammad. Yang lainnya yang dari Tirmidz, namanya juga Muhammad, tumbuh wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Banyak dari ulama kita. Ada Syekh Nawawi, ini nama aslinya Nawawi, lahirnya di Banten ya, Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, karena saat di Mekah pada saat itu yang dikenal wilayah Jawanya ya, jadi bukan wilayah Bantennya. Dan Banten bahkan sampai awal-awal tahun 2000-an itu masih menyatu dengan Jawa ya, maka dikenalnya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ada Syekh dari Padang belakangan ya, Syekh Yasin Al-Padangi. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Keturunannya masih ada sampai saat ini ya, dan dibangunkan museum di, kalau anda keluar dari jalan tol di Bogor itu, begitu keluar sebelah kanan ada Masjid Harakatul Jannah ya, di belakangnya persis itu ada museum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian di antara muridnya banyak nanti ya, ada turunan-turunannya. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Kemarin ada Ustaz Abdul Somad ya, Al-Pekanbarui Ariyawi ya. Baik. Jauh sebelumnya itu ada mufti bahkan di Timur Tengah dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Kemudian ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, banyak ya, dan menurunkan murid-murid setelahnya. Karena itu teman-teman sekalian, Syekh Nawawi di antara guru, di antara syekh, bahkan alim minal ulama, bahkan syekhul ulama, guru para ulama yang pernah memaksimalkan hadis-hadis Nabi yang saya kumpulkan di kitab ini. Dan setelah itu beliau amalkan. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua faidah di hadis itu melekat pada diri beliau. Bagaimana kemampuannya cepat mengingat pelajaran, cepat memahaminya, dan mudah mengamalkan. Jadi ada orang yang cepat paham tapi sulit mengamalkan. Ada itu. Anda paham kan kalau berbohong itu adalah dosa. Tapi kenapa banyak orang yang tahu bahwa bohong itu dosa tetap saja berbohong? Ada orang yang tahu bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih daripada dunia dan seisinya. Tapi anehnya ketinggalan handphone yang tidak senilai dunia, dikejar-kejar balik ke masjid. Ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, nunggu besok itu pun masih terlambat juga. Apa yang terjadi? Baik, dan hebatnya ada orang yang cepat ingat, cepat paham, mudah mengamalkan, tapi tidak bisa menularkan nilai keilmuannya pada orang lain. Ini beda. Apa yang beliau ingat, apa yang beliau pahami, apa yang beliau amalkan, bisa kemudian beliau kumpulkan kembali. Setelah dikumpulkan, ditularkan pada penuntut ilmu berikutnya. Nah, di antara poin-poin yang beliau tuliskan itu, di antaranya ada yang dikumpulkan di kitab ini. Ini kitab pertama, awal-awal di antara yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Biasanya kita belajar Al-Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis. Selanjutnya misalnya Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Setelah itu nanti ada Al-Majmu', ada Syarah Sahih Muslim 9 jilid. Tapi tidak banyak orang tahu, sebelum beliau menulis semua kitab-kitab itu, beliau menuliskan pengalaman beliau dalam menuntut ilmu, mendekat kepada Al-Quran, kemudian menularkan kembali pada calon-calon guru dan calon murid berikutnya.
Ditulislah kitab bernama At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini diantara bentuk kitabnya. Ini terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah, diantara yang cukup baik tampilan dan isinya. Dan alhamdulillah, ini diantara penerbit yang paling konsisten, diantaranya mensupport para ulama dan para asatidzah, termasuk datang kepada kami memberikan kitab-kitab termasuk kitab ini, dan menyampaikan kitab apapun yang dibutuhkan untuk kepentingan dakwah, silakan Ustaz bisa menghubungi kami untuk saling bersinergi di situ. Dan seharusnya demikian kemudian kita bersatu. Antum punya apa, itu yang kita saling satukan untuk bersinergi dalam kebaikan-kebaikan. Dan itu yang menjadikan negara kita bisa terwujud negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu bertemu para ulama dengan para pengusahanya, dengan para pemikirnya. Ketika disatukan semua itu, dari 300 tahun berkurang nolnya kemudian menjadi 30 tahun. Terwujudlah kemudian negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga hari-hari ini adalah hari-hari pembuka bagi kita untuk berubah jadi lebih baik, dan insya Allah kita saling mengisi satu dengan yang lainnya untuk menghadirkan nilai-nilai persatuan dalam kebangsaan kita dan mewujudkan nilai-nilai keislaman yang mulia di masa depan insya Allah. Teman-teman, kita langsung saja. Nanti saya berikan rahasia di akhir, siapa di Indonesia diantaranya yang pernah mempraktekkan prinsip dalam mencari ilmu yang dipraktekkan oleh Syekh An-Nawawi atau Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang nanti sangat populer sampai kekinian. Baik, saya akan langsung saja karena waktu kita sangat singkat. Halaman ke-82. Bagi yang belum dapat, barangkali silahkan bergabung dulu dengan tayangan kami yang tersambung dari Masjid Al-Azhar Jakab Permai. Lihat edisi berikutnya. Nanti insya Allah kita akan cetak kembali buku ini, dan Anda bisa dapatkan nanti di Islamic Book Fair ya, yang di Senayan. Nanti akan ada stand kami di sana insya Allah ya, kalau tidak ada halangan di stand nomor 166 ya, bagian Madinah. Nanti di situ ada banyak buku-buku yang telah kami tuliskan, atau beberapa buku-buku yang telah kami tuliskan akan disampaikan di situ. Termasuk nanti Anda kalau mau ngambil video ta'lim yang belum pernah ditampilkan di akhir TV, atau nanti Anda ingin dapatkan Mushaf At-Taisir, kalau itu nggak dijual, akan dibagikan secara gratis ya. Dan nanti insya Allah ada pelatihan singkat untuk menghafal Quran dalam 30 hari. Dan waktu kisaran 19 sampai 22 April ya. Kami di sana nanti ada tanggal 20 April bersamaan di sana, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat lebih insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sebelumnya sudah ambil tentang keutamaan menuntut ilmu. Jadi sebelum Anda datang ke majlis ilmu, datang ke majlis ta'lim, keluarkan dulu keutamaan-keutamaannya. Saya pernah sampaikan di awal jumpa. Ini prinsip disebut wa'dun namanya dalam kaidah. Janji-janji positif, keutamaan-keutamaan yang mengiringi satu amal kebaikan, namanya wa'dun. Lawannya disebut dengan wa'idun. Wa'idun, ancaman-ancaman dahsyat yang menyertai perbuatan maksiat. Cara menerapkannya, kalau Anda ingin mengerjakan amal-amal baik, keluarkan dulu keutamaan-keutamaan janji positifnya yang telah Allah janjikan, yang telah Nabi tuntunkan. Saya sering katakan, misal kalau Anda ingin bangun tahajud di malam hari, keluarkan keutamaan tahajudnya. Tuliskan misalnya dalam selembar kertas, tempelkan di dinding samping tempat Anda tidur. Begitu Anda miring ke kanan saat akan tidur, walaupun lupa Anda akan tahajud, ketika melihat itu, tahu keutamaannya, malam bisa Anda bangun. Anda sedang malas misalnya ya, pada saat-saat ini untuk ke masjid, keluarkan dulu keutamaan bagaimana sholat di masjid itu. Apa keutamaannya? Bagaimana masjid menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Tempatnya 25 kebaikan. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Setiap jalannya, langkah pertama itu bisa meninggikan derajat Anda di sisi Allah. Langkah keduanya menggugurkan dosa-dosa yang Anda bawa. Apa selama ini Anda merasa bebas dari dosa? Karena itu ketika Anda dipanggil ada azan dari masjid, itu peluang untuk mengampuni dosa-dosa Anda. Begitu berangkat, derajat dinaikkan, dosa diampuni, masuk dapat banyak pahala. Demikian Anda ingin berangkat ke majlis ilmu, keluarkan hadis-hadisnya, jangan langsung berangkat, keluarkan. Masya Allah, ketika Anda keluarkan misalnya hadis-hadisnya, misal Ibnu Majah nomor hadis 233, siapa yang melangkah ke majlis ilmu, setiap langkahnya dijamin meringankan langkah dia ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkahnya diiringi oleh para malaikat, membentangkan sayapnya, memberikan ridhanya. Kemudian keterlibatannya diiringi oleh malaikat. Doa-doanya cepat dikabulkan. Kalau istighfar cepat diampuni. Semuanya itu keluarkan dulu.
Jadi kalau Anda nanti punya, maaf, kesamaan dalam aktivitas di waktu yang sama, misal, maaf, ada panggilan majelis ilmu, ada konser, Anda bandingkan mana keutamaannya. Kalau saya ikut ini, apa yang didapat? Kalau saya ikut ini, apa yang dihasilkan? Orang-orang yang selalu mengeluarkan keutamaan dalam hidupnya, itu yang semakin bersemangat untuk mendapatkan dan termotivasi, ya, bersemangat dalam menuntut apa yang dia inginkan. Yang kedua, wa'id. Wa'id itu ancaman yang melekat pada perbuatan maksiat. Ada. Misal, Anda yang para pekerja, baik kalangan profesional, pebisnis, pedagang, guru dan sebagainya, dalam pekerjaan Anda terlalu fokus sampai meninggalkan ibadah, sibuk cari uang, hitung lagi, nikmati dunianya. Nah, ketika Anda ingin fokus seperti itu dan meninggalkan ibadah, keluarkan ancaman Qur'annya, sehingga bisa mengiringi Anda untuk bisa kembali menunaikan ibadah dalam pekerjaan Anda. Misal, ada surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka para perempuan-perempuan yang seringkali kumpul-kumpul hanya membicarakan orang lain, saling celak dan sebagainya. Alladzi jama'a malahu addada, dan suaminya sibuk mencari harta dan ngitung-ngitung. Ini lengkap ini. Ya, luar biasa. Suaminya sibuk kumpulkan harta, ngitung-ngitung, istrinya sibuk kumpul-kumpul, ikut gosip, bicarakan orang, saling celak dan sebagainya. Lihat baik-baik. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia kira dengan kekuatan finansial itu bisa membuat dia abadi dalam kenikmatan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak. Jangan sampai berpikir demikian, kata Quran. Orang-orang yang hanya kesibukannya mencari harta, lupa ibadah, sulit mendekat kepada Allah, kami siapkan neraka spesial. Spesial. Beda dengan yang lainnya. Namanya hutamah. Di hutamah ini, kalau neraka lain itu masih bisa bukan keluar lah, ya. Bukan keluar, masih di area itu. Mau lari, tangkap lagi. Mau jalan, tangkap lagi. Mau haus, yang diminum nanah. Tapi di hutamah tidak. Fi amadim mumaddadah. Dia diikat begini. Diikat. Yang lain tidak diikat, dia diikat. Dan cara ngebakarnya itu dilas dari bawah. Dilas dari bawah, dari jemari kaki, jempol, telunjuk, terus. Itu kalau apinya belum akan naik, kalau belum matang sampai ke dalamnya. Dibakar sampai dalam, naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Naik sampai ke otak yang paling dalam. Kalau dalam bahasa bebasnya begini, apa sih isi otak kamu ini saat di dunia? Tiap hari yang dipikirkan uang lagi. Apa kamu nggak pernah mikirin ibadah? Saya bakar sampai ke dalam otak kamu. Hutamah. Kalau Anda ingin meninggalkan sholat, cari. Kalau Anda ingin terfikir untuk korupsi, cari ayat-ayat bagaimana Allah mengancam para koruptor. Kalau Anda ingin terfikir gosip, membicarakan keburukan orang, turunkan ayat-ayat gosip. Bagaimana Allah mengancam saat di akhirat nanti, setiap orang yang digosipkan, setiap kalimatnya akan membentuk fisik, bentuk tubuh orang-orang yang dibicarakan, tapi dalam bentuk bangkai. Setelah masuk ke tempat itu, diminta dia memakannya satu persatu. Dipikirkan dulu. Ya, pikirkan dulu. Nah, itulah apa yang disebut dengan wa'dun wa wa'id. Setelah itu kita bahas bagaimana cara menuntut ilmu, sudah selesai. Kemudian yang ketiga, kita sudah bahas cara menjaga ilmu. Kadang-kadang ilmunya sudah dapat, tapi karena nggak dijaga, cepat lepas. Kita sudah bahas dalam pertemuan lalu. Dan sekarang kita ambil nasihat Imam An-Nawawi bagi para penuntut ilmu, bagaimana kemudian memaksimalkan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan pertama, Imam An-Nawawi memberikan pesan pada para penuntut ilmu, terbagi kepada beberapa bagian. Pesan pertama diberikan kepada para penuntut ilmu sebagai persiapan sebelum memulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, beliau menyampaikan, an yajtanibal asbab asy-syaghilah 'ani at-tahsil illa sababan la budda min al-hajah. La budda min al-hajah. Di sini tertulis min lil hajah, satu alif lamnya diganti dengan alif min al-hajah. An yajtanibal asbab asy-syaghilah. Hendaknya para penuntut ilmu menepikan, menjauhkan segala sebab-sebab yang menyibukkan ia anit tahsil, dari fokusnya untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau Anda misal ingin datang ke majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, antum seharusnya sebelum berangkat menepikan dulu segala suasana, fikiran-fikiran atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengganggu antum fokus saat belajar. Jika memang Anda ingin menghasilkan kualitas ilmu yang maksimal. Maaf,
ini dicontohkan kalimat ini tidak disebutkan di sini. Kalimat ini saya duga mengambil faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari ayahandanya Sayyidah Hafs radhiyallahu taala anha, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, tiba-tiba nampaklah di hadapan kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih bersih, syadidus sawadis sya'ri, rambutnya hitam tersisir rapi, penampilannya sudah bagus. La yura alaihi atharus safari. Satu, ini pelajaran pentingnya, tidak nampak pada tubuhnya itu bekas-bekas keringat lelah mampir sana sini. Saya teruskan dulu. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada satupun di antara kami yang kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ia mengambil posisi duduk terdepan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, saking depannya sampai-sampai lututnya itu menempel ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kan belum ada meja begini. Ya, jadi duduknya lesehan di bawah, jadi ini ngambil sak terdepan, nempel seperti ini. Itu Masya Allah, dulu ulama kita juga begitu. Kalau antum lihat kajian-kajian tempo dulu, ya, itu kelihatan syekhnya duduk, kemudian mustami'nya kemudian berkeliling, kadang-kadang ada yang dekat syekhnya, nempel dan seterusnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, kemudian ia meletakkan telapak tangannya di pahanya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Kemudian diambil kalimat ini, disimpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kalimat tadi. Perhatikan teman-teman sekalian, saya jelaskan isi hadisnya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julus, ada bainama julus, itu beda. Kalau julus itu duduk pada umumnya. Tapi kalau diawali dengan kata bainama, itu sifatnya santai. Yang saya mau sampaikan, perhatikan cara berpikir dan cara beraktivitas para sahabat. Jangankan dalam seriusnya, julus yang serius, dalam santainya pun yang dicari adalah orang terbaik di masanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau orang baik itu, jangankan dalam masalah serius, dalam santainya pun pasti Anda dapatkan manfaatnya. Kalau nggak percaya silakan Anda bercanda dengan ulama, dalam candanya pasti ada manfaatnya. Nabi pernah bercanda dengan seorang nenek. Nenek datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" "Ya Rasulullah, di mana saya di jannah, di surga nanti?" Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu nggak ada di surga. Si neneknya bingung. Wah, saya sudah beramal sampai jadi nenek-nenek, kemudian saya nggak bisa masuk surga. Baik, dari situ dia kemudian termenung, kemudian senduh rasanya dan meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan bersedih, hazina. Tiba-tiba di jalan bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Ma biki, kenapa Anda?" Kata nenek ini, "Jitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaltuhu." Saya bertanya kepada beliau, "Aina ana fil jannah?" Di mana saya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak ada di surga. Saya sudah beribadah, berikhtiar, tapi Nabi mengatakan saya tidak di surga. Bagaimana nasib saya? Umar tertawa. Begitu tertawa, kata si nenek, "Kamu kenapa ikut-ikutan?" "Kenapa kamu tertawa?" Bahasa kita. Kata Umar, "Laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek, karena setiap yang tua akan kembali ke dalam keadaan mudanya. Masya Allah. Di situ ketika paham nenek ini berjingkrak girang, pulanglah dia ke tempatnya. Anda bisa bayangkan, ada banyak canda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berfaedah. Ada yang mengumpulkan sampai 156 canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada canda Nabi dengan para sahabat, ada canda Nabi dengan anak kecil. Anak kecil sedang bermain air, tiba-tiba Nabi ngambil sebagian airnya, lalu ditiupkan kepada mereka. Mereka tertawa bersama. Ada candanya dengan beberapa anak para syuhada. Nabi ketika berjalan tiba-tiba melihat seorang anak, teman-teman, ditinggalkan oleh ayahnya untuk selamanya ketika ayahnya berjuang. Kemudian jadilah dia kekurangan dalam hidupnya. Dia malu bermain dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang terjadi? Dia diam saja. Yang lain bermain gembira karena pakaiannya bagus, mainannya baru dan sebagainya. Tiba-tiba kelihatan oleh Nabi. Kata Nabi, "Ya ghulam, ma bika lima lam tusyarik fil mal'ab."
Kenapa engkau tidak bergabung untuk bermain dengan teman-teman yang lain? Kata anak ini, saya malu ya Rasulullah, pakaian saya begini, mainan saya tidak ada. Masya Allah. Kata Nabi, Nabi tahu situasinya. Lihat kalimatnya. At-tarda an takuna Muhammadun aban laka wa Fatimah az-Zahra ukhtan laka wal Hasan al-Husain akhan laka. Apakah engkau rela mulai saat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi bapak yang merawatmu, Fatimah akan jadi saudarimu, dan Al-Hasan wal Husain akan jadi saudaramu? Maka anak ini langsung gembira pada saat itu mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya bahagia." Maka ketika dia mengatakan, "Siap ya Rasulullah," Nabi kemudian memberikan pakaian terbaiknya, mainan terbaiknya. Bergabunglah dengan anak-anak itu dan bermain, kata Nabi. Ketika anak itu datang kemudian ke perkumpulan teman-temannya, ini kisah nyata. Belajarlah teman-teman dari kisah-kisah orang terdahulu, banyak menginspirasi kehidupan kita. Begitu bergabung dengan teman-temannya, melihat lebih baru mainannya dan lebih bagus pakaiannya. Kata anak-anak itu, "Kok kamu jadi lebih bagus? Dari mana dapatnya?" Dikisahkanlah seperti semula. Tadi Nabi datang kepada saya mengatakan, "Maukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang merawatmu, Fatimah jadi saudarimu, Al-Hasan dan Al-Husain jadi saudara-saudaramu?" Masya Allah, saya katakan, "Siap ya Rasulullah." Maka Nabi memberikan kepada saya pakaian dan mainan ini. Kata anak yang lain, "Ya laita abauna syuhada." Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Masya Allah. Itu teman-teman, jadi indah suasananya. Bergaul dengan orang baik. Antum kalau bekerja, cari orang baik di pekerjaan antum, maka antum akan terbawa kebaikannya. Kalau sekolah, cari orang-orang baik, tempatkan di tempat orang-orang baik, maka setiap bukan pengajaran di kelasnya saja, guru yang baik jalannya akan baik, guru yang baik bicaranya akan baik, guru yang baik candanya akan baik. Jangankan situasi seriusnya, dalam candanya pun Anda akan dapat faidahnya. Itu poinnya. Nah, itu manhaj para sahabat terdahulu. Kemudian apa hubungannya dengan ini? Ketika mereka sedang duduk mengambil faidah dari Nabi, santai seperti itu, tiba-tiba kelihatan datang seseorang. Tidak diketahui dari mana datang, tiba-tiba sudah ada saja. Kata para sahabat, la ya'rifu minna ahadun. Tidak satupun dari kami kenal siapa dia. Ini maksudnya di majlis ta'lim itu Anda bisa melihat situasi-situasi yang menghadirkan kualitas. Kalau misal, mohon maaf, tidak harus Anda datang ke tempat yang selalu Anda kenal. Misal Anda tinggal di Bekasi, datang ke majlis ilmu di Al-Azhar, bagus, alhamdulillah. Tapi satu saat misalnya Anda dengar, oh ada taklim bagus misalnya di Jakarta, atau bahkan misalnya mohon maaf agak sedikit menjauh, ada yang di Bandung, ada ke Palembang, ada di Riau, ada di macam-macam, dan sempat Anda datang ke situ dan bisa menepikan kegiatan lain, boleh, silakan. Jadi untuk hadir ke majlis ilmu tidak harus Anda batasi orang-orang yang Anda kenal saja, atau tempat-tempat yang Anda kenal saja. Silahkan telusuri sedapat-dapatnya sepanjang itu memberikan manfaat bagi Anda. Imam Al-Bukhari dari Bukhara jalan sampai ke Mekah, jalan sampai ke Madinah, jalan sampai ke Irak, jalan sampai ke tempat yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i juga demikian, lahirnya di Gaza, tempat yang sekarang diblokade, tapi sempat menuntut ilmu beliau di Mekah. Dengar Imam Malik kemudian di Madinah, datang ke Madinah. Sempat terakhir kemudian beliau dari Irak pergi kemudian ke Mesir, sampai wafat kemudian di sana. Sampai sekarang masih ada Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian para ulama kita. Di Anda pun jangan cukupkan pada seorang Adi Hidayat. Banyak kekurangan-kekurangan melekat pada seorang Adi Hidayat. Cari pada guru yang lainnya. Belajar misalnya di Bekasi sini ada Al-Azhar, di sini ada Al-Ihsan, sini ada As-Salam, ke sebelah sana ada Al-Ihsan lagi, ke sebelah sana ada tempat lain lagi. Silakan. Di Jakarta ada tempat yang baik, di Sukabumi misalnya, di Bandung misalnya, Palembang misalnya, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana frame kemuliaannya bisa memberikan manfaat untuk kita, itu poinnya. Sepanjang nilainya ada nilai Quran yang baik, ada nilai sunnah yang baik, silakan, jangan batasi di satu guru, karena belum tentu satu guru itu bisa memberikan segalanya untuk Anda. Paham ya? Dan tidak tepat kalau saya mengatakan pada Anda, misal saya katakan, "Hei, belajar dengan saya saja ya. Kalau belajar dengan guru lain nanti bisa aneh penyimpangannya. Kalau belajar dengan guru lain nanti bisa berubah keyakinan kita." Tidak tepat. Ukurannya sunnah, ukurannya Quran, ukurannya ketentuan yang diterangkan oleh para ulama. Jika semua terpenuhi maka ambil faidahnya. Justru kalau Anda terfokus ke satu guru saja, satu, wawasan Anda tidak akan meluas. Yang kedua, kalau guru itu salah, tidak akan ada peluang untuk meluruskannya. Paham ya? Baik, kembalikan ke sini. Lalu orang ini tiba-tiba datang terlihat, perhatikan baik-baik. Kata Imam An-Nawawi, datanglah Anda dengan persiapan-persiapan maksimal untuk fokus
dan menepikan segala sebab-sebab yang membuat kita tidak maksimal dalam belajar. Apa diantaranya? Hadis tadi mengatakan orang ini datang dengan penampilan yang siap untuk belajar. Bajunya bagus, baju untuk belajar. Dia Anda bayangkan ya, dulu dari faidah hadis ini, para ulama kita sejak jadi penuntut ilmu itu sudah punya baju-baju khusus bahkan untuk belajar. Anda bisa bayangkan. Antum kenal Imam Malik? Oh iya kenal. Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Teman-teman, Imam Malik itu jangankan dalam setiap thalabul ilminya, bahkan jadi kebiasaan saat akan mengajarnya. Setiap akan mengajar sudah punya pakaian khusus untuk mengajar. Kok seperti mewah, bagus gitu. Padahal kesehariannya biasa. Jadi, tapi begitu akan mengajar itu punya pakaian khusus. Ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa Anda selalu tampil luar biasa saat mengajar dengan pakaian-pakaian yang indah?" Kata Imam Malik, "Saya saat mengajar hadis, saya mengenakan pakaian-pakaian terbaik untuk menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anda bisa bayangkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hadis Nabi sebagai perhatian yang paling utama. Saya ingin mendapatkan perkataan teman saya saja, saya menghadap pimpinan saya saja, mengenakan pakaian terbaik. Kenapa ketika saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi yang sangat mulia, kenapa pakaian saya biasa-biasa? Di orang-orang dulu ketika akan belajar, kalau Anda tidak percaya silakan. Bukankah Anda, misal, mohon maaf ya, ketika kita melihat saat sedang belajar, SD ada seragamnya, SMP ada seragamnya, SMA ada seragamnya. Kenapa seragam-seragam itu dikenakan? Salah satunya untuk memberikan suasana kenikmatan, suasana kefokusan, suasana yang terbaik saat akan belajar. Jadi ketika semua mengenakan seragam yang sama, dia paham dia akan belajar. Dan itu memberikan situasi yang berbeda. Kalau nggak percaya silakan ya, nanti mulai besok Anda siapkan misalnya, ini untuk taklim, ini untuk ini, ini untuk ini. Begitu saat akan masuk waktunya taklim, Anda kenakan pakaian itu. Suasananya akan beda dengan menggunakan pakaian biasa. Kalau nggak percaya silakan. Anda ke kantor ada seragamnya. Hari Jumat batik. Baik, Senin sampai Kamis pakaian putih hitam misalnya. Begitu Jumat, misal Anda pakai pakaian putih hitam. Kan jadi aneh suasana Anda. Kerja jadi nggak enak karena yang lain pakai batik semua. Ada suasana tersendiri. Sama dengan saya, silakan cek. Besok-besok saya datang ke sini, misalnya, mohon maaf, pakai kaos, celana lutut bawahan dikit, peci sengklek begini misalnya. Atau nggak pakai peci, kan Anda juga aneh kan? Jadi, nah itu poin pertamanya. Jadi dari pakaian ini sudah fokus. Kemudian maaf teman-teman sekalian. La ya'rifu minna ahadun. Tidak ada satupun orang tahu di antara kami. Yang paling menarik, baju putih bersih. Kemudian rambut menghitam rapi. Kemudian tidak ada bekas-bekas mampir, fokus dia. Ini yang paling menarik ini. Anda misalnya datang dari Jakarta, orang ini tadi orang asing, bukan tinggal di sekitaran komplek Nabi SAW tinggal. Dia datang dari jauh, tapi anehnya kata para sahabat, orang ini kok datang dari jauh, tapi nggak kelihatan keringat-keringat bekas-bekas mampir sana sini. Seakan-akan dia fokus ke tujuan. Nah, ini pelajaran penting bagi kita pada sisi yang lain. Kalau Anda memang ingin dapat ilmu yang maksimal, maka niatkan dengan fokus untuk belajar. Jangan sampai niat Anda datang ke majelis ilmu disertai dengan mampir-mampir ke tempat lain-lain yang bisa mengganggu fokus pembelajaran Anda. Karena ketika Anda hinggap di satu tempat, datang ke satu tempat, sebelum fokus pada tempat tujuan, suasana tempat itu kadang-kadang memengaruhi keadaan Anda dan terbawa sampai ke majelis ilmu. Besok taklim di mana? Oh, Ustaz Adi di mana? Oh, Ustaz Adi insya Allah di Al Ihsan Pak. Kita ke sana insya Allah. Dekat Al Ihsan ini ada soto mie bagus nih. Masya Allah. Baik, sebelum berangkat kita ke sana dulu. Soto mie. Begitu sampai soto mie, berangkat ke situ tiba-tiba ngantri. Suasana agak terlambat sedikit. Begitu ngantri sampai ke tujuan mau beli, habis soto mie-nya. Luar biasa. Begitu habis pulang dengan kekecewaan, majlis taklim belum dihadiri. Sampai ke majlis taklim, suasana yang dibawa adalah kehilangan soto mie. Ini yang menjadikan kurang fokus dalam belajar. Begitu siap-siap mau belajar, yang dibahas apa? WA, istri di belakang, suami depan. Pak, besok-besok datangnya lebih awal ya, biar soto mie-nya dapet. Itu belum belajar, yang dibawa suasana soto mie. Anda bisa bayangkan. Nah, ini baru persiapan datang, digambarkan lewat hadis Nabi tadi. Hadis Nabi yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril yang menyamar jadi seorang lelaki, mencontohkan pada para penuntut ilmu bagaimana cara persiapan maksimal datang ke majelis ilmu. Ini dari pakaian sudah lain. Kata Imam An-Nawawi, bukan cuma pakaian, semua. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf.
Jadi ada yang harus disimpan, ada yang harus dibawa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, pernah kita bahas, catatan itu yang dibawa. Saya pernah buatkan buku catatan penuntut ilmu. Kita berikan, bagi-bagikan supaya ketika teman-teman datang bisa menulis. Nanti insya Allah kami cetak lagi ya. Saya lihat beberapa butuh untuk menulis, insya Allah kami cetak kembali. Disiapkan. Sayang kalau Anda kemudian datang ke majelis ilmu cuman sekedar mendengar, kadang-kadang kekuatan kita menangkap agak kurang. Bagaimana membackup kekuatan ingatan itu? Sekarang zamannya sudah bagus. Ada yang pakai handphone, ada yang pakai tulisan manual, tidak ada masalah. Yang penting siapkan perangkat ketika ilmu diberikan, ada catatan yang bisa menghimpun pengetahuan yang didapatkan. Dan sebab-sebab yang membuat kita kehilangan pengetahuan, tepikan. Handphone, simpan dulu misalnya, silent dulu, kemudian sisihkan sementara waktu. Dan ini yang paling penting, jangan pernah masuk ke majelis ilmu dalam suasana pikiran yang sedang kalut. Nanti kita akan lihat sebagian dari pernyataannya. Anda punya persoalan, di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, tiba-tiba datang ke majelis ilmu dengan perasaan yang masih kalut. Kata Imam An-Nawawi, nanti kita akan lihat, selesaikan dulu itu di luar pintu majelis ilmu dan masuklah ke tempat belajar dengan keadaan yang tenang. Selesaikan maksudnya bukan berarti masalah harus tuntas dulu, simpan dulu, jangan dibawa, tepikan dulu, bismillah Anda masuk. Orang yang masuk dalam keadaan tenang, barangkali disitulah nanti Allah berikan solusi dari persoalannya. Itu diantara poin-poinnya. Baik, kita teruskan. Illa sababan labudda minal hajah, kecuali kalau ada perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membantu fokus dalam belajar. Jadi yang tadi tepikan, handphone simpan dulu, pikiran-pikiran kurang baik simpan dulu, pembicaraan kurang baik simpan dulu, kecuali yang dibutuhkan untuk fokus dalam belajar. Catatan, minta teman-teman bantuan, kemarin belajar apa, buku pedoman, silahkan. Dan itu yang membuat kita bisa lebih fokus dalam pembelajaran kita. Dua, nasihat yang kedua, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas liyusliha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa istismari. Wa yanbaghi, dan mestilah penuntut ilmu itu, sebentar, ini sangat bagus ini. Jadi beliau membuat tahapan-tahapan. Ini bagian pertama, nasihat 1 dan 2, itu sebelum masuk ke majelis ilmu, persiapan dulu. Setelah ini selesai nanti baru masuk ke pintu majelis ilmu. Jadi kalau saya ilustrasikan, misal, bismillah. Di nasihat yang disampaikan oleh beliau, ini majelis ilmu, ini arah penuntut ilmu datang. Nah, ini nasihat pertama dan kedua berisi persiapan sebelum masuk ke majelis ilmu. Ada di sini. Nanti nasihat selanjutnya saat masuk ke majelis ilmu. Nasihat selanjutnya saat duduk di majelis ilmu. Nasihat selanjutnya saat belajar di majelis ilmu. Nasihat selanjutnya saat keluar dari majelis ilmu. Lengkap. Lengkap. Jadi kalau tadi disebutkan tepikan segala hal yang membuat kita tidak fokus, bukan di dalam. Jadi kalau Anda mau nyimpan handphone, simpan di luar dulu, bukan di luar dititipkan. Itu penitipan sandal, bukan penitipan handphone, ya. Jadi Anda silentkan dulu misalnya, simpan dulu, masuk dalam keadaan sudah siap. Kemudian masalah-masalah kalut simpan di luar. Begitu masuk kita sudah tenang. Paham sampai sini? Kecuali kalau handphone itu ingin digunakan untuk perangkat yang membantu kita fokus. Kayak sebagian teman-teman merekam misalnya untuk diulang kembali. Ya, kalau untuk selfie tidak ada manfaatnya. Ya, ceklik. Ustadz sedang mengajar. Anda sedang ngapain? Paham ya? Baik. Nah, ini satu kita sudah bahas. Sekarang yang kedua. Wayan bagi, dan hendaknya para penuntut ilmu. Wayan bagi li talibil ilmi, itu kalimat dibuangnya. An yutahhira qalbahu minal adnas. Hendaklah dia membersihkan dulu suasana hatinya, menyucikan keadaan dirinya minal adnas, dari berbagai noda-noda, berbagai kotoran-kotoran, berbagai keadaan-keadaan yang kurang baik. Liyusliha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa istismarihi. Ini kasih contoh supaya dengan keadaan yang bersih dan baik itu dia akan mudah menerima pengetahuan yang didapatkan, baik itu berupa hafalan Quran ataupun misalnya pemaknaan-pemaknaan, manfaat-manfaat dari isi Quran dan pengetahuan yang ia dapatkan. Awas, ini yang paling penting. Jangan sampai Anda masuk ke majelis ilmu dalam suasana hati yang penuh dengan kekalutan, apalagi misalnya penuh dengan kotoran dosa. Apa di antara kotoran dosa yang sering hinggap pada para penuntut ilmu? Misal, satu, mohon maaf,
perasaan yang kurang baik kepada tempat belajar, majlis ilmu, atau bahkan gurunya. Di belum masuk sudah mencela gurunya, itu mustahil Anda akan dapat pengetahuan darinya. Belajar dengan siapa? Si fulan. Beda manhaj. Masya Allah. Ikut aja dulu. Ya sudah, saya ikut. Begitu mau masuk, hati-hati ya, akan banyak syubhat yang menyambar-nyambar. Masya Allah. Anda kalau sudah nggak cocok, ngapain masuk ke sana? Anda salah alamat di situ. Jadi kalau sebelum masuk sudah ragu dengan gurunya, Anda nggak akan dapat manfaat dari situ. Anda kalau sebelum masuk sudah mencela gurunya, nggak akan dapat faidah dari situ. Bahkan mohon maaf, jangankan celaan, Anda sebelum masuk ke tempat belajar sudah punya pikiran buruk dalam suasananya, maka ilmu tidak akan memberikan keberkahan pada diri Anda. Belajar di mana? Masjid Al-Azhar. Masjid yang suasana nggak enak itu ya. Tapi kan nggak enak dapat makanan, salah itu kan? Kalau suasana sudah demikian teman-teman sekalian, mohon maaf, maka suasana akan beralih, nggak akan nyaman Anda. Duduk nggak akan enak, belajar nggak akan nyaman, mendapatkan ilmu tidak akan masuk. Paling maksimal masuk kanan keluar kiri. Dan paling bahaya masuk kanan keluar kanan lagi. Itu yang paling repot. Jadi Anda pun akhirnya terjebak dilema di antara dua cinta. Cinta pertama ingin segera keluar, cinta kedua nggak enak sama teman. Sedangkan ilmunya nggak akan masuk pada diri Anda. Itu suasana yang tidak nyaman. Dan ingat, Imam An-Nawawi sangat luar biasa peka dalam mengungkapkan kaidah bahasa. Beliau mengungkapkan kotoran-kotoran yang ada pada diri dengan kalimat adnas. Adnas jamak dari danas. Al-Bukhari nomor hadis 711. Ketika kita baca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ad-danas, kotoran yang menempel. Ad-danas, masyaallah. Lihat, danas jamaknya adnas. Danas itu dimaknai dalam bahasa Arab kotoran secara umum. Bisa kotoran dalam bentuk fisik yang melekat pada fisik. Misal, kotoran melekat pada baju kotor. Hatta yunaqqa thawbul abyadu kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Seperti pakaian bersih putih terkena kotoran, kena tinta. Kotoran yang melekat pada baju putih bersih, ini putih papan tulis, ada tinta melekat, maka ini disebut dengan danas namanya. Paham? Ini bagian pertama. Bisa juga kotorannya melekat secara metafisik. Yang tadi fisikal, ini metafisik. Bukan benda-benda yang terlihat, seperti dosa, noda, kotoran dosa. Melekat pada hati yang bersih. Nabi mengilustrasikan hati kita, kalbu kita seperti sesuatu yang bening bersih. Ketika berbuat dosa, kata Nabi, fafi naqtas sauda, bima makna, maka ada noda hitam di dalamnya. Noda hitam itulah yang disebut dengan danas, salah satunya. Ini dosa. Imam An-Nawawi ketika memberikan isyarat, ketika memberikan nasihat pada para penuntut ilmu, kemudian menggunakan satu kalimat yang luar biasa. Padahal bisa misalnya beliau menggunakan kalimat melekat pada fisik saja, disebut wasakh. Kalau wasakh itu pasti kotoran fisik. Makanya orang mengatakan saubi wasih. Jarang orang mengatakan saubi danas, pakaian saya kena kotoran. Tapi saubi wasih, pakaian saya kotor, bersihkan dari kotoran itu. Ini pun sama. Dosa misalnya melekat pada dosa pada diri kita disebut su. Makanya ketika orang melakukan perbuatan kotor disebut su. Nafsu mengarahkan pada yang kotor disebut su. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Si qalbihi fisu. Dalam hatinya ada keburukan, dosa. Allah menerima taubat orang yang ingin membersihkan hatinya dari dosa. Quran surah ke-4 ayat ke-17 sampai 18-nya. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su. Kalau Anda ingin gabungkan keduanya, su dan wasakh, gabungkan kalimatnya menjadi danas. Jamaknya disebut dengan adnas. Imam An-Nawawi faqih dalam bahasa. Beliau langsung memilih satu kata yang mewakili keseluruhannya. Perhatikan kalimatnya. Kata Imam An-Nawawi, yanbaghi untuk siapa? Li talibil ilmi, para penuntut ilmi mesti an yutahhira qalbahu minal adnas, membersihkan suasana hatinya dari adnas. Adnas jamak dari kata danas. Di hati kita bersih, pikiran kita baik,
Tidak ada prasangka kepada teman-teman, tidak ada prasangka kepada guru, tidak ada prasangka kepada majlis ilmu, tidak ada pikiran kotor yang kita bawa atau suasana yang tidak baik dibawa ke majlis ilmu. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi dalam kaidah ini, fokus, datanglah dengan pakaian-pakaian yang bersih pula. Di hati bersih, pakaian bersih. Coba kalau Anda datang dengan pakaian yang belum dicuci selama sepekan, kan gak enak perasaan Anda. Aduh, pakaian kok kotor begitu, yang penting hatinya suci. Nggak bisa. Kan kalau Anda duduk samping teman Anda pakaian belum dicuci, nggak enak juga. Anda enak, pakaian teman Anda belum tentu, keadaan kawan Anda belum tentu. Maka kata Imam An-Nawawi, bersihkan keadaan hati supaya cepat menerima ilmu dengan baik, bersihkan keadaan fisik supaya ilmu diterima dengan nyaman keadaannya. Faham sampai sini? Tayyib. Alhamdulillah. 2, 3. Masuk, siap mempraktekkan insya Allah. Jadi nanti kalaupun duha antum ingin belajar nanti atau datang ke majlis ilmu lain, walaupun materinya didapatkan di sini, tidak apa-apa, ustaz lain mendapatkan bagian dari pengamalannya. Nanti ketika belajar dengan siapapun, siapkan. Bukan antum saja, anak antum pun begitu. Ya, besok Senin mau sekolah misalnya, Anda punya anak SD, SMP, praktekkan ini. Ini bukan hanya untuk kita. Karena Ibnu Abbas itu, Abdullah, ketika Abbas mendengar pernyataan dari Nabi seperti ini, dari hadis-hadis itu Abbas, paman Nabi, pengusaha, mempraktekkan kepada anaknya yang disiapkan. Karena Abbas berangkat untuk beliau itu mencari nafkah, berangkat untuk berbisnis, untuk berusaha, anaknya disimpan di majlis Nabi, Abdullah bin Abbas. Saat Abdullah disimpan di majlis Nabi, bagaimana persiapannya? Semua kalimat hadis Nabi dimaksimalkan dan dititipkan kepada Abdullah kecil. Pakaian disiapkan, anak Anda besok sekolah, ibunya nyiapkan pakaiannya di malam harinya yang membuat dia nyaman. Kemudian ditenangkan suasananya, jangan banyak diberikan beban. Nah ini besok mau, misalnya mohon maaf, besok mau belajar, malam-malam Anda marahi. Ya bagaimana anak itu bisa belajar dengan nyaman? Berikan suasana yang enak bagi dia, berikan bekal yang nyamannya, masuk ke majlis ilmu, tempatkan dalam tempat yang terbaik. Ini akan membuat suasana lebih baik. Akhirnya apa yang didapatkan? Abbas maksimal memberikan kepada Abdullah dalam belayannya, dalam titipannya, disimpan di saf nabinya. Setelah itu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, usia Abdullah kecil masih 13 tahun, bapaknya yang sibuk masih tempat belajar di akhir-akhir pekan, hafal 200 hadis, anaknya yang disiapkan dengan persiapan tadi hafal 2000 hadis. Padahal masih belia. Nasihat ketiga. Saya agak cepat. Sekarang kita masuk, tadi masih di luar. Wa yadkhulu 'ala syaikh kamal al-ikhtisal. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu masuk ke majlis ilmu, menghadap kepada gurunya dengan penampilan yang baik. Mutanawwifan bima dzakarnahu fil muallim, mutatahhiran musta'milan lis-siwak. Masya Allah. Ini diperinci lagi. Kalau tadi persiapan masih di luar, kemudian akan masuk kembali. Kenapa Imam An-Nawawi menekankan kembali? Kata Imam An-Nawawi, kalau sudah bersiap Anda kemudian dari tempat Anda berangkat, penampilan sudah baik, fikiran-fikiran sudah dibersihkan. Ketika akan masuk ke majlis ilmu, kalau kita di depan pintu nih, begitu mau masuk lagi, siapkan kembali penampilan, rapikan lagi. Di barangkali di jalan, sebagian pakaian misalnya ada suasana agak lecak sedikit, ada yang hijabnya ketiup angin sehingga masih dirapikan misalnya, ada suasana yang kemudian masih dibersihkan kembali. Kata Imam An-Nawawi, pastikan kembali Anda rapi, Anda baik sebelum masuk kepada syekh Anda di majlis ilmu itu. Jadi begitu Anda masuk, syekhnya melihat suasana sudah enak, penampilan jamaah yang enak memberikan juga pengaruh kepada guru yang mengajar. Imam Abu Hanifah pernah melihat suasana mengajar, salah satu muridnya dalam keadaan tidak tenang. Mohon maaf, kadang begitu mengajar, penampilannya tidak maksimal, kurang fokus. Lihat sana, sini, kadang-kadang mundur, kadang-kadang maju. Dan ternyata satu saat, padahal orang ini awalnya fokus, baik belajar, tiba-tiba berubah. Dan keesokan harinya, tidak ditemukan dia di majlis ilmu. Tidak ditemukan. Apa yang terjadi? Penasaran gurunya. Nah ini sifat guru yang baik itu seperti itu. Jadi begitu mengajar kadang melihat siapa yang belajar. Sampai kadang-kadang tahu, oh ini si fulan duduknya di sini. Ini si fulan asalnya dari sini. Kadang-kadang tidak bertanya pada orangnya, dia cari tahu itu siapa, ini siapa. Dan diperhatikan bagaimana perkembangannya. Dulu saya ketika datang dari luar,
kemudian ke Indonesia di awal pertama, saya datang kunjungi para ulama. Ya, kemudian minta nasihat. Datang ke sini, sampai bahkan kami datang ke Aceh. Ya, terus kita cek lagi, ya saya hafal nasab begini, apakah ini benar atau tidak. Kita datang sampai ke ujung Jawa, kita datang sampai ke beberapa tempat, kita kunjungi para ulama. Salah satu guru kemudian menasehati, salah satunya ini sangat indah sekali. Anda siang mengajar dan Anda malam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangislah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakanlah murid-muridmu. Mintalah kepada Allah supaya apa yang kau ajarkan bermanfaat dan sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Teman-teman, ada kalimat yang sangat indah yang beliau sampaikan. Kamu bisa mengajar siang hari, tapi kamu tidak bisa menguasai hati siapapun. Maka yang paling indah ketika engkau mengajar siangnya, bertawakallah pada Allah di malam harinya. Dan itu manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Dan Imam Abu Hanifah itu lebih dahsyat daripada itu. Ketika mendapati murid yang satu tidak ada, tiba-tiba ditelusuri sampai ditemukan dari mana dia berasal. Ditemukanlah kemudian, dijemput oleh bapaknya. Kemudian bapaknya ditanya, Syekh, kenapa Anda ambil anak Anda saat dia sedang sibuk belajar? Kata bapaknya, apa faidah belajar di sini kalau dia kehilangan penghasilan yang telah kami dapatkan selama ini? Di rupanya bapaknya ngambil anak ini untuk bantu dia berdagang. Karena ketika anaknya ikut majlis ilmu, dia kehilangan sekian rupiah kalau kita dari anaknya yang ikut belajar itu. Kata Imam Abu Hanifah, Masya Allah, berapa yang dihasilkan dari keadaan anak ini? Kalau kita misalnya 10 juta ketika dia bergabung membantu saya. Kata Imam Abu Hanifah, bagaimana kalau setiap bulan saya berikan 10 juta bagi Anda dan anak Anda tetap belajar dengan saya? Imam Abu Hanifah. Saya baru bisa bagikan buku Imam Abu Hanifah, bagikan 10 juta. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan itu indah, karena Abu Hanifah memang punya latar belakang yang sangat luar biasa. Beliau asalnya pedagang, punya bahan-bahan yang cukup, punya bekal yang cukup, sehingga keadaan muridnya pun sangat diperhatikan oleh beliau. Di segala hal yang bisa membuat kita teman-teman fokus, jadi kadang-kadang itu akan membuat dan berpengaruh kepada keadaan guru. Anda semangat, guru lebih semangat. Anda fokus, guru lebih fokus. Anda tidur, guru pengen cepat selesai. Sama. Di kadang-kadang keadaan fokus Anda yang baik dan penampilan sempurna, justru itu yang bisa membantu kualitas ilmu keluar dengan lebih baik. Paham sampai sini? Baik. Jadi ini gambaran yang kedua. Ini ada mutanadzifan dengan mutatahhiran, itu beda. Mutanadzifan dengan mutatahhiran. Jadi ada nadhafah, ada taharah, itu lain. Nadhafah dengan taharah. Bismillah. Kalau nadhafah itu bersih luarnya. Pakaian bersih, peci bersih, jilbab bersih, sepatu bersih, kaos kaki bersih, itu nadhafah. Orangnya disebut nadhif namanya. Ini penting, walaupun kelihatan kecil, tapi Anda akan sangat butuhkan ini. Orangnya nadhif namanya, nadhif. Pak nadhif, bapak yang sedang menjaga kebersihan. Bersih. Kalau ia senantiasa ingin tampil bersih, kotor, bersihkan lagi. Debu, tepikan lagi. Lecek, setrika lagi. Maka rubah kalimatnya dari nadhif jadi mutanadzif. Mutanadzif. Mim, ta, nun, dha, fa. Mutanadzif. Nah, yang pertama, fokus baik-baik. Ketika Imam An-Nawawi menyebutkan bersih dari danas, jamaknya adnas, maka kebersihan ini salah satu wujudnya bersih secara fisik. Bersih fisiknya, Imam An-Nawawi faqih, sangat paham dalam bahasa. Beliau mendorong penuntut ilmu jangan cukupkan pada suasana nadhif, keadaan bersih, satu kali bersih. Jadi misal dari rumah pakaian bersih, sudah merasa yakin bersih, bersih. Kata Imam An-Nawawi, jadilah mutanadzif, jangan jadi nadhif. Apa itu mutanadzif? Pastikan bersih keadaan kita. Dari rumah mungkin bersih, di jalan kena debu, sebelum masuk bersihkan lagi. Dari rumah peci lurus, saat masuk mau ke majelis ilmu agak bengkok, bersihkan lagi, rapikan lagi. Itu yang dimaksud dengan mutanadzif. Orang yang selalu memaksimalkan penampilan dirinya dalam keadaan bersih dan rapi. Dua, taharah. Suci, bersih dalamnya. Pikiran, hati dan seterusnya, suci, namanya taharah. Orang yang bersih suci disebut dengan thahir. Thahir. Orang yang selalu menjaga kesucian diri, menjaga kesucian diri. Maaf teman-teman sekalian, fokus.
Begitu ada prasangka kurang baik, tapikan. Di antara prasangka misalnya, ustadznya datang nggak ya? Saya mau datang, saya datang nggak? Kemarin aja kajian nggak datang, kan? Ketika Anda memikirkan hal demikian dan masuk suasana negatif, membuat Anda pesimis, bersihkan. Insya Allah hadir. Niat saya karena Allah. Mau datang atau tidak ustadznya, nggak ada urusan buat saya. Yang penting Allah ridha dengan saya. Bersihkan. Bagaimana nanti materinya ya? Manfaat nggak? Bersihkan. Bismillah. Ketahui, pahami, datang. Begitu Anda membersihkan suasana hati kita, membersihkan suasana luar kita, maka orang yang seringkali membersihkan suasana hatinya disebut dengan mutatahhir. Kalau Anda gabungkan dua hal ini, mutanadzif dengan mutatahhir, maka ada satu amalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Langsung disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Anda mengamalkan amalan ini, maka Allah yang akan menjaga Anda dalam suasana rapi, bersih, dan suci hati. Jadi ketika Anda mulai kotor, otomatis Anda akan bersihkan. Ketika suasana hati mulai nggak enak, otomatis Anda akan rapikan kembali, sucikan kembali. Ada satu amalan yang diajarkan oleh Quran. Apa amalan ini? Karena nggak disebutkan di sini. Amalannya tercantum di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ini bisa Anda praktekkan atau ajarkan kepada anak-anak juga. Ya. Di suasana yang selalu menjaga kita supaya bersih, kemudian supaya rapi. Quran surah 5 ayat ke-6. Ditafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah. Surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Sudah? Ayat 222. Di ujung ayatnya. Fokus. Saya ke Al-Baqarah dulu. Ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu ingin bertobat, memperbaiki diri. Jadi orang tobat disebut dengan taib. Orang yang berusaha terus tobat disebut dengan tawwab namanya. Dan Allah menerima itu semua. Jadi kalau Anda misalnya pernah salah, kemudian Anda ingin kembali kepada Allah, Anda bertobat, disebut dengan taib. Tapi kalau Anda menjaga diri dari salah lihat, istighfar, astagfirullah. Salah bicara, istighfar, astagfirullah. Salah melangkah, istighfar, astagfirullah. Sebelum tidur sampai dievaluasi diri, ingat berapa kesalahan, istighfar 70 sampai 100 kali. Istighfar itu bukan hanya mengucapkan, tapi diingat-ingat. Salah apa mata saya? Kalau bisa begini, kalau bisa. Ini enak sebetulnya. Sebelum tidur, coba Anda evaluasi dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda. Sehingga kalau Anda wafat misalnya di malam itu insya Allah ujung kepala sampai ujung kaki sudah bersih, sudah ditobati, dan insya Allah tidak akan pernah disentuh oleh neraka. Ujung kepala sampai ujung kaki. Misal, dari mulai kepala, ada pesan di Quran surah ke-49. Dari ayat 11 sampai 12-nya. Fikiran kita, maaf, tidak boleh berfikir yang tidak baik. Selalu husnudzan saja, husnudzan. Su'udzan jauhi. Inna ba'dha dhanni itsm. Sebagian dari prasangka itu dosa. Teman-teman, coba ingat-ingat di keseharian itu, berapa banyak kita berpikir yang tidak baik. Kemudian turun ke mata. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Berapa kali dalam sehari mata kita lihat yang salah? Berapa kali lihat handphone, gambar-gambar yang tidak tepat? Kemudian ke samping ke telinga. Berapa kali telinga kita dengar kalimat-kalimat yang tidak baik? Kemudian turun ke mulut. Berapa kali lisan kita berkata yang tidak baik? Turun lagi kemudian sampai ke tangan, bahu, tangan. Berapa kali tangan kita menyentuh yang tidak baik? Bukankah ada ancaman di Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dengan tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Ya, para pencuri itu potong aja tangannya. Saya tidak ridha, kata Allah, ada pencuri menggunakan tangannya pada penggunaan yang tidak baik. Daripada dibawa ke neraka nanti, lebih baik potong saat di dunia supaya tidak melekat pada tubuhnya. Saking sayangnya Allah, saya tidak ingin menghukum hamba saya. Saya nggak mau siksa tangan dia, karena tugas Allah memberikan rahmat. Saya tidak mau menyiksa, kata Allah. Kalau dalam bahasa kita, saya nggak mau menyiksa. Daripada disiksa dibawa ke akhirat, lebih baik potong tangannya di dunia. Jadi kalimat hukum potong tangan, hukum kisos itu sebetulnya bukan, cara bacanya bukan ingin potong, bukan. Cara bacanya tidak ingin melukai tangan. Dan tipikal manusia, kalau diberikan hukuman yang maksimal, biasanya tipikalnya cenderung menjauhi perbuatan yang dimaksudkan. Kalau nggak percaya silahkan. Misal ya, mohon maaf teman-teman sekalian. Pemerintah misal bikin ketentuan, yang terlibat dalam narkoba, sedikit atau banyak tembak di tempat.
Demi Allah saya katakan, ketika kalimat ini muncul, tidak ada satupun orang yang akan berani menyentuh narkoba, kecuali memang dia sudah mau niat untuk meninggal. Memang tekadnya ingin mati, tembak di tempat, karena memang ingin ditembak orang itu. Karena memang ingin ditembak. Jadi setiap hukum yang dikuatkan dengan kalimat-kalimat yang tegas, itu cenderung mencegah seseorang untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Makanya di Islam, perbuatan-perbuatan buruk itu dicegah dengan kalimat-kalimat yang ketat. Ketatkan hukumnya. Mencuri, potong tangan. Jadi kalau ada orang yang pengen mencuri, memang dia pengen dipotong tangannya. Siapa orang yang ingin kehilangan tangannya? Orang yang sadar, orang yang sehat, tidak ingin kehilangan tangannya. Makanya ketika dia akan ngambil hak orang lain, dia mikir dulu. Taruhannya dahsyat. Ini memang cuma gelas, tapi gelas bukan punya saya. Kalau saya ambil gelas ini, potong tangan, mahalan tangan saya daripada gelas. Akan mikir dia. Sama, bunuh orang lain, tembak lagi. Masya Allah, kalau suasana seperti itu, alhamdulillah, lapas kosong, terbantu di situ. Paham, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada pencurian dan sebagainya. Kenapa? Karena orang mikir dulu dan seterusnya dan seterusnya. Nyaman. Kembalikan teman-teman sekalian. Nah, ini kembali kepada perbuatan tadi. Apa yang dimaksud perbuatannya? Taubat. Orang yang sering taubat disebut dengan tawwab. Yang kedua, mutatahhir. Orang yang mutatahhir, Anda datang ke majelis ilmu mutatahhir, Anda datang misalnya ke masjid mutatahhir, Anda datang ke rumah mutatahhir, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mutatahhir tidurnya mendapat cinta Allah, kerjanya mendapat cinta Allah, makannya mendapat cinta Allah. Anda dicintai pasangan Anda, senangnya luar biasa. Dan siapa yang tidak senang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, pilihannya cuma dua: jadi ahli tobat atau jadi orang mutatahhir. Siapa mutatahhir ini? Ditafsirkan kemudian di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Apa amalannya? Wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ke ujung ayatnya, yuridullahu liyutahhirakum. Dengan wudu ini Allah ingin menjadikan kalian selalu dalam keadaan tahara. Teman-teman, Imam An-Nawawi menggabungkan dua kalimat tadi, ayat Quran tadi, kemudian dengan petunjuk dalam hadis Nabi SAW, memberikan isyarat pada kita, hendaklah seorang penuntut ilmu membersihkan bagian tubuhnya plus menjaga kesucian hatinya. Kalau Anda ingin maksimal mengamalkan ini, ada satu amalan di Quran, yaitu wudu. Coba biasakan. Masuk majelis ilmu, punya wudu dulu. Begitu akan buka buku lagi di rumah, dalam keadaan berwudu. Atau praktekkan lebih luas, ke kantor dengan berwudu. Ibu masak, masih punya wudu. Anak kita belajar, punya wudu. Demi Allah saya katakan pada Anda, orang yang selalu menjaga wudunya, cinta Allah melekat pada dirinya. Ketika cinta Allah melekat pada dirinya, ibu yang cinta pada anak saja tidak akan membiarkan anaknya menimpa keburukan pada dirinya. Begitu lisannya berbuat kasar, ibunya menegur dia, "Hei, itu kata-kata tidak baik." Begitu matanya melotot, ayahnya langsung menjewer telinganya. Kenapa melotot? Nah, demikian ketika Allah mencintai kita, maka Allah akan selalu menjaga kita dari perbuatan maksiat. Kaki akan melangkah pada yang tidak baik, Allah akan tahan, diarahkan pada yang lain. Anda akan mendapatkan proyek yang haram, hati Anda akan diluruskan. Jangan, itu tidak baik berada di sana. Taruhan kamu akan ada keburukan. Mata Anda akan melihat yang maksiat, dipalingkan oleh Allah. Dibuat kejadian seperti anak yang dijewer. Kadang-kadang ban mobil Anda tiba-tiba mengalami kempes. Tiba-tiba di jalan ada kemacetan, dialihkan Anda. Menurut bahasa manusia, aduh telat saya datang ini, nggak bisa tanda tangan proyek. Menurut Allah, kamu tidak tahu ada keburukan di proyek itu. Saya alihkan dari proyek ini kepada proyek yang lain. Indah. Nggak percaya silahkan. Mulai hari ini jaga wudhu Anda dengan baik. Jaga wudhu Anda. Kalau tidak mungkin berwudhu, silahkan Anda tayamum. Karena ayat itu melanjutkan dari wudhu kepada tayamum. Dari wudhu kepada tayamum. Dan hampir tidak ada orang wudhu tidak menjaga penampilan terbaiknya. Selalu wudhu yang baik akan menampilkan penampilan yang terbaik. Pasti itu. Ya. Saya tutup terakhir. Mutatahhiran musta'milan lis-siwak. Ya. Dan kalau ingin sempurna lagi, kata Imam An-Nawawi, terbiasa juga bersiwak dia. Ya, membersihkan keadaan mulutnya. Dan Nabi menyampaikan, laula an asyqa ya ala ummati la amartuhum bisiwak kulli salat. Kalaulah tidak menjadikan berat bagi umatku, saya akan perintahkan mereka untuk selalu bersikat gigi. Membersihkan giginya terkhusus dalam keadaan setiap salat.
Ya, dalam membersihkan gigi ini kata Imam An-Nawawi, maksudnya menyikat gigi, menyertainya dengan wudu dan seterusnya, itu bukan hanya disertakan dalam ibadah-ibadah seperti salat, tapi ibadah-ibadah yang punya esensi sama dengan salat. Esensi salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Esensi belajar pun menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Esensi salat menghadirkan ketenangan. Esensi belajar mendapatkan ketenangan. Bukankah di hadis Muslim nomor hadis 2010 ada kalimat Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak pernah orang berkumpul di satu tempat di antara rumah Allah untuk belajar. Yatsluna kitab Allah. Di situ dia membahas kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian dia belajar mendiskusikan kandungannya. Illa, kecuali Allah akan memberikan 4 hal pada dirinya. 1, nazalat alaihimus sakinah. Diberikan ketentraman dalam jiwanya. Jadi taklim yang bagus itu taklim yang memberikan ketenangan pada jiwa Anda. Jadi kalau Anda belajar dengan guru manapun, hati Anda tidak tenang dan ada tampilan kasar dari pribadi Anda, berarti ada yang salah dalam pembelajaran di majlis itu. Ingat baik-baik ya, salat itu hasilnya ketenangan. Salat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hei Musa, saya Tuhan, saya Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah kamu ya Allah? Wa aqimis shalah, tunaikan salat dengan sempurna li dzikri, sebagai zikir kepada saya." Apa fungsi zikir ya Allah? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau zikirmu benar, hatimu akan tenang. Hati akan tenang. Tatmain itu tenang. Makanya dalam salat ada tatmain namanya tumakninah. Tumakninah itu dari kalimat tatmain. Itma'anna yatma'innu tumakninatan. Tumakninah, ruku tumakninah, ruku yang tenang. Sujud tumakninah, sujud yang tenang. Ruku dan sujud yang tenang melahirkan karakter yang tenang. Dibawalah beraktivitas, dan di antara manfaat majlis ilmu, lihat baik-baik, nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan ketenangan pada jiwa-jiwa orang yang belajar. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi kalau teman-teman bisa menjaga itu dan bisa menghasilkan itu, maka akan nyaman kehidupan kita. Nyaman kehidupan kita. Ya. Saya kembalikan. Ini sudah nasihat yang keempat, farighal qalbi minal umuri syaghilah. Kosongkan keadaan hati dari suasana-suasana kotor yang menyertainya. Saya sudah bahas. Ya. Saya selesaikan sebentar ya, karena ini bagian terakhir supaya bulan depan gak dibahas lagi ya. Saya selesaikan. Saya minta waktu barangkali 10 menit. Setelah itu kemudian kita bisa selesaikan, dan insya Allah kita tunaikan salat syuruk ya. Saya baca cepat. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan idza kana syekh fi makanin yahtaju fihi ila isti'dzan. Jangan sampai Anda masuk ke satu majlis yang khusus sifatnya. Jadi nanti ada majlis itu ada 2. Ada majlis umum, ada majlis khusus. Ada kajian umum, ada kajian khusus. Kan ada suka dapat jadwal ya. Kajian misalnya khusus, kajian sifatnya umum. Ada kalangan terbatas yang hadir, yang dibatasi dengan kepentingan tertentu. Bukan ingin membatasi orang-orang, tapi memang suasananya terbatas misalnya. Misal, ada kajian sifatnya misalnya terbatas untuk wirausaha. Anda masuk dalam golongan itu, Anda terdaftar di dalamnya. Tiba-tiba Anda profesi lain misalnya, Anda dokter atau diplomat, birokrat, ingin bergabung pada kajian khusus itu. Maka sifatnya berbeda dengan kajian umum. Kalau kajian umum semua orang bisa datang, nyaman. Duduk, datang, duduk, datang, duduk. Yang ini tidak. Kata Imam An-Nawawi, jangan sampai Anda masuk bergabung pada kajian khusus kecuali meminta izin terlebih dahulu untuk hadir di dalamnya. Ingat baik-baik ya. Di numpang masuk kajian, pada kajian yang sifatnya khusus, dengan walaupun niat Anda baik, tapi Anda tidak masuk dalam keadaan adabnya, maka semua ilmu-ilmu yang sampai diberikan pada saat itu tidak akan hadir keberkahan pada diri Anda. Gak akan berkah. Ini kelihatan sederhana, awas, kelihatan sederhana, tapi sangat dalam di dalam, sangat dalam sekali. Ini kalau dibawa ke dunia kampus, Anda jurusan fisika, pengen ikut ke kelas matematika, dan Anda tidak terdaftar di situ. Ingat, jangan ngotot Anda masuk ke dalamnya. Tiba-tiba Anda masuk ke situ, menikmati pelajarannya, dan di situ kata Imam An-Nawawi, Anda masuk belajar dalam keadaan yang kurang adab. Boleh Anda bergabung dengan catatan minta izin ke dosennya, Pak, saya dari jurusan lain, boleh enggak mendapatkan manfaat dari pelajaran Bapak di sini? Gak ada masalah kalau seperti itu. Nah, itu adab. Itu adab. Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Kata Imam Malik dan para imam yang lainnya pernah menyampaikan, dulu para ulama belajar adab itu 30 tahun, 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tahu keutamaan adab seperti ini, saya ingin belajar adab selamanya sebelum belajar ilmu. Karena dalam yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat melekat dan bermanfaat atau tidak, salah satunya itu adabnya.
Dan silakan Anda cek semua para ulama termasuk sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan belajar ilmu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diajari oleh Allah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sampai Nabi mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah mengajarkan adab dulu kepada saya dan memperbaiki adab saya. Setelah itu baru malaikat Jibril menurunkan pengetahuan-pengetahuan kepada Nabi. Indah. Nabi aja belajar adab. Nabi beradab. Masa Anda yang bukan Nabi tidak beradab? Paham ya? Silakan cek. Anda mau sholat ada adabnya. Dari pakaian diatur. Ya, Quran surah ke-7 ayat 31 ada adab. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid kenakan pakaian terbaikmu. Adab sholat diantaranya pakai pakaian terbaik. Anda dapat undangan dari manusia, sebentar lagi nih Ahad banyak acara, diantaranya resepsi, undangan dari manusia. Anda sampai pilih-pilih pakaian, sampai ada yang dijahit berbulan-bulan dulu, sepatunya pesan dulu, hanya untuk memenuhi undangan manusia. Adab Anda pada manusia dimaksimalkan. Kenapa Allah yang mengundang Anda 5 kali dalam sehari nggak ada adab? Ada manusia yang undang Anda 5 kali dalam sehari. Pak, kami hari ini ada pesta 5 kali Pak ya. Jamnya jam 7 pagi, yang kedua 12 ya, yang ketiga jam 3, yang keempat jam 6, yang kelima jam 8 Pak. Tolong Bapak datang ya. Datang nggak Anda? Tayyib, Allah mengundang Anda 5 kali dalam sehari, lebih daripada makhluk. Khalik, nggak ada saingannya. Kenapa adab kita berkurang di situ? Anda masuk ke resepsi manusia, maaf, resepsi datang sekali, cuman salaman aja, prasmanan nggak bisa nambah, Masya Allah, proposal nggak dikabulkan pada saat itu. Anda datang ke Allah yang menciptakan Anda, memenuhi kebutuhan Anda, menyehatkan Anda, memberikan rezeki kepada Anda. Kenapa adab kita berkurang? Cek ya. Orang musyrik saja salah ibadah. Ini dalam persepsi kita umat Islam ya. Silakan, ini hari apa? Silakan cek. Hari ini aja lihat ya. Orang mau ibadah saja, yang dalam persepsi kita salah ibadahnya, pakaiannya begitu bagus. Ada yang laki-laki pakai jas, perempuan pakai kebaya, anaknya dipakaikan pakaian baru, rambutnya dikuncir, bawa manisan, Masya Allah. Salah ibadah saja. Kenapa kita yang benar ibadahnya berkurang adabnya? Adab teman-teman. Sholat, haji pakai adab. Coba lihat, sebelum Anda berangkat haji, nanti kan ada musim haji nih. Hal pertama yang diberikan oleh Quran itu bukan uang yang dibawa ke sana, bukan pakaian yang disebutkan, bukan materi, tapi adab. Quran surah kedua ayat 197. Anda mau haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja adab, fala rafatha wala fusukha wala jidala fil hajj. Haji telah kami tentukan waktunya. Siapa yang sudah siap keberangkatannya, maka cari bekal dia sebelum berangkat. Apa bekalnya? Lihat baik-baik. Fala rafatha. Bawa bekal adab sebelum berangkat. Jangan sampai lisannya berkata yang kotor saat haji. Ingat, kalau Quran katakan fala rafath, jangan berkata kotor, artinya saat haji akan ada suasana yang memancing Anda berkata yang kotor. Begitu sedang tawaf padat, tiba-tiba kesikut, tuh, yang sikut kalangan Afrika, dasar hitam, Masya Allah. Tuh, kotor. Padahal ketika Allah menciptakan warna kulit, itu kemaslahatan, keluar kalimat kotor, padahal mungkin dia tidak sengaja. Keinjek orang, sok kuat lu, Masya Allah, samping Ka'bah. Yang paling bahaya adalah, mohon maaf, ketika kesingkirkan, awas putaran berikutnya giliran saya. Masya Allah, punya rencana bahkan sudah buruk. Rafat, wala fusuq, perbuatan yang menyimpang, salah pandang, perbuatan menyimpang. Tidak sedikit orang salah saat tawaf. Awas, hati-hati. Selfie, perbuatan menyimpang. Selfie saat ibadah, nggak ada orang ibadah selfie. Nggak ada. Kalau Anda mau selfie setelah ibadah, nggak, silahkan. Sholat itu ibadah. Apa ada orang sedang sholat dia selfie? Allahu Akbar, nggak ada. Ruku selfie, Allahu Akbar, upload, sedang ruku, batal salat Anda. Tawaf itu ibadah, sa'i itu ibadah. Makanya sering saya katakan, tolong Anda simpan dulu perangkat dunia Anda, simpan. Subhanallah, walhamdulillah, capek kanan, pindah kiri, wala ilaha illallah, sa'i, pakai ini, sehingga lupa ketika sibuk selfie, lupa suasana muncul, setan masuk, yang dibaca keluar dari bacaan-bacaan biasa. Undang-undang dasar, itu kan harus diluruskan teman-teman. Ya, itu kadang-kadang suasana itu terbawa karena perangkatnya itu perangkat yang tidak mendukung ibadah. Apalagi niatnya sudah tidak paham dengan niat ibadah. Orang pakai kain ihram, yang kanan yang dibuka, ini kiri yang dibuka. Misal, dulu kan pernah kejadian tuh ya. Itu kan jadi kacau. Jadi kacau di situ.
Di kadang-kadang suasana ria, suasana macam-macam itu bisa menggugurkan. Wala jidala fil hajj, jangan berdebat. Jangan berdebat. Saya jadi petugas haji 2010 itu sering mengalami kejadian. Dan itu kan Haramain Syarifain, Mekah, Madinah, Haramain Syarifain. Haramain itu dari kata haram jadi dua ain, Haramain. Dua tempat yang kalau berbuat haram seketika oleh Allah diselesaikan pada saat itu. Jadi kalau Anda punya persoalan haram, masuk ke situ dibersihkan supaya keluarnya dibersih. Kalau berbuat yang kotor di situ diselesaikan di situ. Syarifain, syarif itu kemuliaan yang dibalas seketika. Jadi kalau Anda punya perbuatan baik, di situ akan dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang tidak biasa. Tiba-tiba Anda misalnya sering bantu orang macam-macam, tiba-tiba di situ dikasih bantuan, jadi mudah, sajadah dibentangkan oleh orang lain, setiap datang kurmanya ke Anda aja orang lain nggak dikasih, bisa terjadi. Sering kami saksikan suasana yang tidak, mungkin kalau difikirkan nggak seperti itu gitu. Ada kejadian kemarin, ini nyata. Sebetulnya ada dua kejadian, tapi yang satu itu viral di YouTube sekarang. Orang Mesir, bahkan dia berniat untuk ibadah maksimal dan ingin membuktikan kuasa Allah di tanah suci. Dia datang ke situ, dia berdoa, matanya divonis buta permanen, Pak. Begitu dia berdoa di depan Ka'bah, teman-teman sekalian, itu sekarang viral kisahnya dan ada di YouTube, Anda bisa lihat. Dan sampai disalami sampai oleh askar dan sebagainya. Dia berdoa di depan Ka'bah, sejajar lurus, tidak persis di depannya. Karena penuh dia ngambil jauh. Makanya saya sering katakan, jangan paksakan kalau suasana penuh depan Ka'bah. Tarik garis lurus. Misal ini multazam, Anda ingin berdoa di depan situ, nggak kebagian, Anda tarik garis lurus, di tempat yang agak lenggang, di situ Anda berdoa. Dan doa pertama, mohonkan untuk orang lain yang ada di situ. Ya Allah, mereka telah berusaha berikhtiar untuk mendekat kepadamu, ya Rabb. Berusaha untuk mendapatkan tempat terbaik, saking saling berdesakan, ingin berdoa kepada, mohon kabulkan doa-doa mereka, ya Allah. Dan hamba pun berkeinginan bersama mereka, tapi hamba tidak ingin menyakiti mereka, ya Allah. Hamba ingin memberi kesempatan pada mereka mendekat kepadamu, ya Rabb. Maka seperti engkau kabulkan doa mereka, mohon kabulkan doa kami, ya Allah. Orang ini berdoa, ya Allah, sembuhkan mata saya. Ya Allah, saya ingin melihat untuk bisa melihat keagungan kuasamu, ya Allah. Saya ingin membaca Al-Quran, ya Allah. Saya ingin mulai membaca kebaikan-kebaikan, ya Rabb. Mohon berikan kesempatan sebelum kau panggil saya kembali kepadamu. Apa yang terjadi? Seketika sembuh matanya, teman-teman. Ini nyata. Silahkan lihat kisahnya. Pria itu dari Mesir. Begitu dia bangkit dari doa, kemudian dia melihat, tiba-tiba matanya bisa melihat. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bahasa kita, mata saya bisa lihat, Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih Allah, asykuruka ya Rabb, asykuruka ya Rabb, asykuruka ya Rabb. Biasyuk. Bahasa dialek Mesir. Saya bisa lihat lagi. Orang kaget semua begitu melihat. Tapi ketika tahu kisahnya, diciumi sampai dipeluk dia, dicium keningnya. Polisi tadinya heboh, dikira ada apa. Begitu tahu situasinya, orang ini diselamati, dipeluk dan diberikan tempat terbaik pada saat itu. Indah, nyaman. Jadi kalau Anda tunaikan hukum Allah dengan adabnya, maka Allah turunkan nilai pahala dengan rahmatnya. Catat itu. Bukan cuma pahalanya, rahmat diberikan. Anda masuk ke masjid, jaga adab masjid, Allah turunkan rahmat di situ. Makanya ketika Anda masuk, Anda meminta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Anda masuk ke tanah haram dengan rahmat, maka Allah berikan rahmatnya kepada Anda. Masuk dengan adab, diturunkan rahmat. Masuk ke bulan puasa, ke Ramadan, dengan adabnya, Allah berikan rahmat kepada Anda. Kan ada adab saat puasa, ada. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Jelas ya? Nah, majlis ilmu pun, Anda masuk ke majlis ilmu dengan adabnya, Allah turunkan rahmat kepada Anda pada saat itu. Boleh minta 5 menit tambahan? Halo? Semoga Allah memberikan tambahan rahmat kepada Anda. Baik, tidak cukup dengan amin. Kita baca dulu 5 menit ya. Ini yang jarang. Adab selanjutnya, saya berhenti lagi, ada 3 nasihat, saya baca cepat. Wa an yusallima 'alal hadirin idza dakhala wa yakhussuhu dunahum bit-tahiyyah wa an yusallima 'alaihi wa 'alaihim idza insaraf. Hendaknya para penuntut ilmu itu masuk ke majlis ilmu dengan mengucapkan kalimat salam. Adab. Jadi bukan aib, teman-teman sekalian. Ya, di Timur Tengah itu biasa. Jangankan ada orang, nggak ada orang itu dia masuk, 1 orang 2 orang maksudnya masuk, assalamualaikum. Ya, bahkan kalau Anda silakan ya, misalnya main ke Timur Tengah atau Anda ada tugas di sana, silakan masuk ke masjid. Begitu Anda masuk, lihat orang Arab masuk, dia mengucapkan salam tuh, assalamualaikum, biasa aja. Ya, dia ucapkan Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Begitu selesai mengucapkan assalamualaikum, di pertama doa masuk masjid, kedua menyapa hadirin yang hadir. Bukankah ada pahala di situ? Dalam hadis ilmu juga begitu. Begitu Anda masuk, Anda silakan, bukan aib mengatakan masuk assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah itu kata Imam An-Nawawi, kalau sempat Anda salami siapa yang hadir. Catatan kalau Anda datang di awal waktu, ya. Kalau Ustadz sedang mengajar begini, langsung masuk aja.
Ya kalau setiap orang assalamualaikum, kapan selesainya kita belajar? Masuk assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kapan selesainya kita? Nah, jadi ini yang dimaksudkan di awal waktu dia saat masuk, dia ucapkan assalamualaikum, setelah itu dia sempatkan menyalami orang yang terdekat dengannya, kenali siapa yang hadir. Mungkin dari situlah kemudian ada hikmah. Anda yang tiba-tiba punya persoalan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang dititipi oleh Allah memberikan solusi pada Anda. Tiba-tiba datang, assalamualaikum, akhi dari mana? Oh, saya dari Tangerang, masya Allah. Kapan di Tangerang? Sekian, saya kerja dulu tadi. Oh, kerja di mana? Ternyata dia kerja di tempat yang sedang Anda butuhkan proyek dari situ. Ngobrol, dapat solusinya. Antum kuliah di mana? Tempat ini. Mas, ternyata di kampus yang bahan penelitiannya Anda butuh dari situ. Tiba-tiba setelah pulang dari sini Anda nyambung hubungannya, komunikasi, selesai di satu masalahnya. Besoknya lagi, akhi ikut taklim lagi besok ya, insya Allah, masya Allah. Jadi jumpa di majlis ilmu, faedah dapat, rahmat diberikan di situ. Jadi saya kadang-kadang aneh teman-teman, Anda datang ke majlis ilmu, kenapa Anda tidak saling kenal satu dengan yang lainnya? Yang sering terjadi itu datang, ketemu, duduk, dengarkan, kadang ngantuk, tidur, selesai bubar. Bukan itu yang diharapkan. Ini kan yang kumpul sekarang ini, coba cek. Saya punya hakul yakin, saya katakan, hakul yakin tidak berasal dari tempat yang sama. Enggak semuanya dari Bekasi. Saya coba minta, siapa yang bukan dari Bekasi? Boleh angkat tangan. Lihat. Bukan semua dari Bekasi. Dan profesinya tidak sama, yakin saya profesinya tidak sama. Ada yang di perusahaan beda-beda, ada yang mengajar, ada yang dagang, ada yang macam-macam. Kenapa Anda tidak berkumpul satu dengan yang lainnya, kemudian setelah itu saling berkomunikasi, membentuk kekuatan yang padu? Itu indah. Makanya catat kalimat ini ya, zaman Nabi tidak pernah ada orang datang taklim kecuali selesai masalahnya. Selesai. Datang seseorang dari jauh, tiba-tiba ketika datang, Nabi ingin menyatukan orang itu dengan hati orang yang lainnya. Kata Nabi, kita kedatangan tamu, siapa yang bisa menjamunya? Semua angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjamunya? Bukan kasih jamu, bukan, kasih makanan. Siapa yang bisa menjamunya? Angkat tangan semua. Ternyata kata Nabi, fulan, kamu yang duluan angkat tangan. Teman-teman, yang angkat tangan yang pertama itu tiba-tiba membawa dia ke rumahnya. Kemudian malamnya dihidangkan makanan kepadanya dalam suasana lampu yang mungkin sudah dimatikan cahayanya. Kemudian dia makan setelah itu dengan kenyangnya. Besoknya kemudian datang ke masjid, kata Nabi, masya Allah, seluruh penduduk langit memuji dan menantikan seorang menjamu tadi malam tamunya. Ternyata tamu tadi cuman punya cukup satu piring nasi untuk anak-anaknya. Bahkan orang tuanya siap menahan lapar pada malam harinya. Ketika Nabi meminta untuk menjamu seseorang, ibunya menidurkan dulu, kompak dengan istrinya. Ibunya tidurkan anak-anaknya, istrinya kemudian menemani mereka, suaminya mematikan cahayanya. Kemudian setelah itu dia temani temannya makan tadi, dia sendiri pura-pura makan. Dia bunyikan tak tek tok tak tek tok tak tek tok. Temannya makan, dia tidak. Anda bisa bayangkan, saking inginnya mempraktekkan nilai kebaikan dalam majlis ilmu, sampai apa yang ia butuhkan diberikan kepada orang lain. Sifat semacam ini itu banyak dalam kalangan Ansar dan Muhajirin, sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kita mendambakan ini. Demi Allah saya katakan, tidak semua yang datang ke sini itu tenang semua. Ada yang punya persoalan, ada yang punya macam-macam, ada yang harus menyatu dengan yang lain. Kenapa Anda tidak kumpul membuat satu hal yang sama? Pengusaha yang ada di sini kumpul sama pengusaha, buat usaha. Mungkin bahan-bahan Anda ditemukan di teman yang lainnya. Yang sakit ketemu dokter, yang mahasiswa ketemu dosen. Kalau sudah seperti itu, masya Allah, hebat kita. Demi Allah saya katakan, indah kehidupan kita itu. Ya, itu yang jadi masalah. Anda keluhkan, sekarang belum ada bank syariah, yang ada konvensional, bebaskan dari riba, tapi Andanya tidak pernah mensupport bank syariah, bagaimana bisa hidup? Ayo kita bebaskan dari gini, dari gitu, tapi ya, Anda belanjanya di mana? Makannya apa? Minumnya apa? Dan sebagainya. Kenapa teman-teman tidak menghidupkan dengan teman-teman yang lainnya? Ayo, ini saatnya. Kapan lagi majlis ilmu bisa ramai, bisa penuh, bisa semangat orang? Dan sekarang hebatnya, orang datang ke majlis ilmu rata-rata bukan untuk keramaian, tapi untuk pemahaman. Anda boleh ikut kelas ya, nanti mungkin saya buka gelombang kedua. Ini kelasnya sekarang sudah ada terdaftar 1000 orang. Itu sesuai dengan profesi-profesi. Jadi di situ ada kelas untuk, mohon maaf, ada pengusaha, pebisnis, wirausaha. Ada kelas untuk pengajar, ada kelas lagi misalnya untuk kedokteran, ada kelas untuk ibu rumah tangga, baru 4 yang kita buka. Ini pendaftaran sudah ditutup di bulan Februari. Kita nanti akan relay ke setiap tempat. Di situ manhajnya mengeluarkan ayat Quran dan hadis sesuai dengan profesinya. Nanti pengusaha ayat Qurannya apa, hadisnya apa, contoh ulama dulunya apa.
Dan nanti bukan cuma saya nanti dengan para ustadz-ustadz yang fokus membahas tentang persoalan ekonomi, nanti di situ akan turunkan. Kita bahas ayatnya, diterangkan sistemnya seperti ini, dan Anda terapkan dalam dunia kerja Anda. Nanti ada kedokteran, apa ayat-ayat kedokteran di Quran, hadisnya apa, siapa ulama-ulamanya, apa nilainya, dipraktekkan dalam dunianya. Itu bisa dibawa. Nanti kita sudah buat, kemudian kita sedang siapkan materi-materinya. Nanti insya Allah di awal April itu akan dilaunchingkan. Sudah ada 1000 peserta yang bisa direlaykan. Nanti kita buka pendaftaran kedua setelah Ramadan. Setelah Ramadan, nanti kita bisa maksimalkan. Mudah-mudahan di situ ada kelas-kelas yang kita bisa nikmati satu dengan yang lainnya. Ya, teman-teman, saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian sisanya ada beberapa nasihat Anda bisa baca sendiri, karena itu tidak butuh banyak penafsiran. Insya Allah buku ini nanti akan kami cetak ulang. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lebih saya cetak, saya bagikan kembali. Ya, nanti bisa didapatkan di IBF salah satunya untuk bulan depan, karena nggak mungkin disampaikan dicetak jadi sehari gitu kan. Ada butuh beberapa waktu. Saya ada 2 nusah saat ini. Saya tanya siapa yang paling jauh? Dari mana? Dari Riau. Masya Allah. Tinggal di Riau atau tinggal di sini? Kerja di Riau sekarang lagi. Oh, kerja di Riau, tinggal di sini. Jadi asalnya dari mana? Asalnya dari asli Jawa. Asli Jawa. Asli Jawa, kerja di Riau, tinggal di sini. Enggak apa-apa lah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang dari jauh? Ya. Blora. Madura. Madura, iya Madura Jawa Timur, enggak ada Madura Jawa Barat ya. Madura Jawa Timur. Baik. Antum? Jogja. Oh, jenengan. Jogjanya pundi? Ya? Ya? Lombok. Ya, saya kenal Anda ikut saya tadi di mobil. Antum? Ya? Blitar. Tambun, BSD, Bekasi sonoan dikit. Alhamdulillah. Baik, ini ada Jogja, ini ada Blora. Jauh mana dari sini, Blora atau Jogja? Oh, Madura. Jauh Madura, Pak ya. Jauh Madura. Baik. Untuk yang dari Jogja saya berikan yang ini. Jazakumullah khair. Untuk dari Madura saya berikan yang asli yang ini. Bisa bacanya enggak? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Bismillah. Jazakumullah. Ini buat antum. Ya, semoga Allah berikan taufik pada antum untuk memahami insyaallah. Teman-teman sekalian, ini yang saya bisa sampaikan. Dengan demikian saya sampaikan, selesai saya menyampaikan materi dimaksud tentang kajian buku Al-Majmu', bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Bagi yang ingin mengulang kembali, Anda bisa lihat tayangan di Akhir TV. Nanti insya Allah kami pun akan buat tayangan terpisah sehingga bisa beruntun satu dengan yang lainnya. Yang kedua, untuk pegangan bukunya nanti insya Allah akan diinfokan via media sosial di Akhir TV atau quantumakhir.com, diinfokan kapan adanya dan berapa stoknya sehingga bisa Anda dapatkan di situ. Yang ketiga, insya Allah pada malam nanti kami tersambung dari Palembang, ada kajian tentang aktivitas Nabi dalam 24 jam. Waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Kita baru masuk sesi yang kelima saat ini, kalau saya tidak keliru. Jadi apa yang Nabi kerjakan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Kalau Anda berminat silahkan nanti bergabung, dan di situ nanti Anda bisa praktekkan dalam keseharian. Yang keempat, kami setiap Kamis malam Jumat ada kajian di Masjid Al-Ihsan yang di PTM. Itu kajian khusus membahas buku MZN Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Kalau Anda mau bergabung, sekarang sedang masa baru awal-awal. Di awal-awal ini akan dibahas cara-cara menghafal Quran dalam 30 hari untuk dipraktekkan di bulan Ramadan. Nanti kami di bulan Ramadan ada syiar menghafal 30 juz dalam 30 hari. Nah, persiapan menghafalnya sekarang sedang kita matangkan, sedang kita bahas. Ya, ini bukan menghafal biasa, tapi hafalan-hafalan penuh, plus dengan nomornya, plus dengan keadaan dan macam-macamnya. Anda boleh bergabung di situ. Dan bagi yang belum mendapatkan bagian bukunya, barangkali ada masih beberapa stok yang mungkin nanti akan dibagikan pada Kamis malam Jumat bersamaan dengan buku baru yang kami cetak, yaitu tentang pengantin as-sunnah. Insya Allah akan dibagikan 1.500 eksemplar pada pertemuan yang Kamis malam Jumat. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada manfaat dari pelajaran kita, silakan diamalkan, itu petunjuk Allah dan Rasulnya. Jika ada kesalahan, itu mutlak kesalahan saya. Dan tolong ya, Anda jangan ragu untuk mengingatkan saya nggak ada masalah. Dan bukan aib bagi saya untuk menyampaikan bahwa ini keliru, tolong tinggalkan. Dan ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Tidak ada masalah. Kalau Anda ingin marah, marah juga nggak ada masalah, silakan. Dan saya nggak akan balas. Silakan marah sepuas-puasnya, saya nggak akan marah, saya nggak akan balas ya. Baik, saya kira itu, terima kasih.
Mari kita satukan hati kita, satukan energi kita, dan mari kita bantu bangsa kita untuk berubah jadi lebih baik, dan mudah-mudahan Allah ridhai perjuangan kita. Dengan itu insyaallah kita dimasukkan ke dalam surga bisa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.